Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan website, yaitu mengamankan website dengan menggunakan Content Security Policy. Saya memiliki website sederhana seperti ini, yang mana seperti kalian lihat saya menggunakan Bootstrap untuk menggunakan stylingnya, termasuk input, kemudian button, kemudian di sini ada pop-uppernya juga. Kemudian di bawah sini saya menggunakan iframe. Iframe ini juga menampilkan halaman Bootstrap itu sendiri. Kalau dilihat dari tampilannya, sepertinya tidak ada hal yang mencurigakan atau hal yang berbahaya dari website ini. Tapi kalau kalian lihat kode halaman ini, maka kalian bisa melihat seperti ini. Di sini saya menggunakan CDN. Stylenya saya menggunakan JS Delivery. Seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan JavaScript-nya, menggunakan CDN yaitu JS Delivery. Kemudian di sini ada inline script dan juga ada iframe seperti ini. Artinya, semua JavaScript ataupun semua CSS, baik itu berasal dari domain kalian ataupun dari luar bisa dieksekusi di sini. Apa sih bahayanya? Salah satu yang sering terjadi adalah hal seperti ini. Asumsikan bahwa ini adalah nilai dari database yang kalian ambil dari database yang merupakan inputan dari user, di mana usernya mencoba melakukan hacking ke website kalian. Dia memasukkan HTML seperti ini, kemudian kalian tampilkan langsung begitu saja. Maka, kalau kalian lihat website ini kemudian kalian refresh, maka akan ada di sini link. Please click here. Seketika diklik, dia akan muncul alat seperti ini. Artinya percobaan hackingnya berhasil oleh user tadi ya. Kalau kalian misalnya lebih teliti, maka kalian bisa melakukan HTML entities. Nah, HTML entities ini kalau kalian refresh, dia menjadi seperti ini. Tidak akan menjadi masalah keamanan. Tapi perlu kalian ketahui, ada satu serangan yang disebut dengan clickjacking, di mana memanfaatkan yang namanya iframe, di mana iframe itu di-load, menampilkan sebuah HTML, kemudian kalian disuruh mengklik. Pada saat kalian klik, maka itu akan mengirim data yang ada di browser ini ke website lain atau website yang digunakan oleh hacker untuk mengambil data kalian. Nah, ini sudah menjadi masalah keamanan di website kalian. Bagaimana caranya kalian mengamankan ini? Salah satunya saya sudah contohkan menggunakan HTML entities tadi. Nah, bagaimana caranya kalau dia menggunakan iframe ini? Nah, kita asumsikan ini ada programmer yang lupa menggunakan HTML entities, maka seperti ini. Untuk memitigasi hal ini, maka kalian bisa menggunakan yang namanya Content Security Policy atau CSP. Kalian bisa cari di Google, kemudian ketik Content Security Policy seperti ini ya. Maka kalian akan mendapatkan satu halaman dari MSDN-nya Mozilla. Content Security Policy itu apa sih? Sebelum kita bahas Content Security Policy, kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Apa itu Content Security Policy? Seperti dijelaskan di sini, Content Security Policy adalah satu layer atau lapisan keamanan yang membantu mendeteksi dan memitigasi beberapa tipe serangan, termasuk cross-site scripting. Nah, ini dia sudah cross-site scripting karena website kalian bisa mengeksekusi kode yang bukan kalian bikin. Kemudian ada juga yang namanya data injection attacks yang biasanya digunakan untuk mengambil atau mencuri data. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini ada cara menggunakannya. Kalau kalian klik di sini, maka kalian akan diarahkan ke halaman sini. Di dalam ini dijelaskan bahwa Content Security Policy itu adalah merupakan forbidden header. Forbidden header name ya. Forbidden header name itu artinya header dari HTTP respon yang dikirim oleh server yang tidak bisa dimodifikasi oleh sebuah kode atau programmatically. Sekalinya di-set oleh server tidak bisa dirubah. Cara penggunaannya yang paling sederhana juga ada yang satu lagi, yaitu menggunakan meta hide seperti ini. Nah, ini kalian tambahkan di HTML sekalian, misalnya di sini, di bagian header, kalian tinggal tambahkan ini. Tapi, karena ini HTML, bisa saja terjadi snipping kemudian diganti di tengah-tengah. Maka dari itu, yang lebih aman adalah dengan PHP, yaitu fungsi header. Isi headernya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan. Content Security Policy, kemudian Policy Directive, titik koma, Policy Directive berikutnya. Coba saya perbesar ya. Policy Directive itu sendiri
terdiri dari direktifnya dan value-nya. Direktifnya apa aja? Banyak, mulai dari child source, connected source. Di sini jelaskan apa bedanya ya. Sayangnya ini hanya ada bahasa Inggris, belum ada yang bahasa Indonesia ya. Kemudian ada default source, kemudian ada point source, from SRC ya, prim SRC, kemudian image SRC, sampai di bawahnya ada yang namanya worker SRC. Saya tidak akan contohkan semuanya ya, nanti ini menjadi berjam-jam tutorialnya. Kemudian values-nya. Values-nya itu bisa none, artinya tidak boleh sama sekali ada resources yang di-load. Kemudian ada self, artinya cuman domain itu sendiri. Kemudian ada stack dynamic ya. Kemudian ada report sample, kemudian ada unzip inline, boleh ada inline. Yang mana disebut dengan inline? Ini disebut dengan inline. Kemudian yang lainnya di sini. Nanti kalian bisa baca, kalau ada pertanyaan, jangan ragu bertanya di kolom komentar. Nah, sekarang kita coba yang paling sederhana itu adalah menggunakan default source. Default source itu adalah fallback. Kalau misalnya kalian tidak definisikan yang lain, maka dia akan ke sini, ke default source ini. Nah, pertama, yang perlu kita return header-nya apa gitu. Kita balik dulu ke bagian paling atas. Header-nya adalah ini. Kita copy ini, kemudian di sini kita paste, kemudian titik 2. Baru tadi yang paling sederhana adalah menggunakan default source, kemudian value-nya. Value yang paling simple dipakai adalah serve. Nah, di sini kita kasih petik, kemudian search. Dengan begini, saya refresh, maka kalian melihat websitenya tidak secantik tadi. Kalau kita buka developer tools-nya di sini, kita pergi ke console, di sini kalian melihat banyak error ya. Refuse to load. Bagaimana caranya biar mau di-load? Maka ada namanya value yang di-set. Value selanjutnya itu ada bisa menggunakan yang namanya host value. Kalian bisa masukkan hostnya, misalnya example.com gitu ya. Nah, kalian bisa masukkan hostnya. Oke, kita biar memberikan bahwa semua yang dari ini biasa di-load. Saya masukkan di sini. Seperti itu ya. Semua yang dari sini boleh di-load. Kalau kita buka sekarang kita belajar dulu mana yang boleh. Nah, ini di-load. Nah, tampilannya bagus gitu ya. Kemudian kalau kalian mau lebih mendetail lagi, kita bisa menggunakan directive lain untuk ini. CSS file itu namanya directive-nya itu style src. Tadi kita menggunakan ini, artinya semua yang dari sini boleh. Tapi untuk biar lebih spesifik, kita bisa bilang copy ini, masukkan ke sini, kemudian kita refresh di sini. Ini header ini nggak boleh ada enter ya, makanya kita kasih di sini titik, kemudian di sini tanda petik lagi, biar dia tidak ada error tadi. Nah, ini tampilannya mau, tapi JavaScript-nya sekarang nggak mau ya. Kalau kita klik ini nggak mau, karena JavaScript-nya belum mau. Kita selanjutnya lagi menggunakan directive yaitu script src. Script src itu artinya untuk JavaScript. Kalau kalian copy ini, maka kalian akan melihat bahwa error ini akan hilang. Nah, hilang ya, tapi tetap ini tidak bisa ya, tidak bisa ini. Kalau kalian klik ini, dia refuse, di sini ada errornya ya. Karena itu dieksekusi di sini. Ini disebut dengan inline script. Maka kalian masukkan values yang lain. Values-nya itu disebut dengan unzip inline ini. Kalian copy ini, kemudian kalian bisa tambahkan di sini. Maka ini dia mau, kemudian ini juga mau. Karena kita pengen biar ini tidak mau, berarti harus ada cara yang lain ya, nanti saya jelaskan. Nah, sekarang saya menjelaskan bagaimana sih caranya memberikan browser izin untuk meload atau mengeksekusi kode-kode JavaScript dan CSS tadi. Jadi dengan ini iframe nggak boleh, jadi ini sudah aman kalian. Kalian tidak perlu menambahkan ini, tapi kalau kalian ingin melakukan iframe-nya dari halaman tertentu atau halaman kalian, kalian bisa menambahkannya lagi di sini, di bawahnya, yaitu namanya frame src. Kalian bisa masukkan self, ini nggak boleh karena dia dari Bootstrap, maka kalian bisa juga tambahkan di sini, misalnya getbootstrap.com. Di sini jangan lupa isi titik koma ya. Kemudian kalian balik ke sini, refresh, maka dia bisa tampil.
Kalau kalian perhatikan maka ini tingginya beda. Ya, jadi dari yang awal tadi karena ini ada style, inline style. Nah, ini disebut dengan unsafe inline ya. Saya bisa tambahkan di sini satu lagi disebut dengan unsafe inline. Saya masukkan di sini, saya eksekusi lagi. Nah, ini balik seperti awal tadi. Tidak ada error juga kalian lihat di sini. Tapi itu adalah bukan cara mitigasi. Kenapa? Karena kalian memberikan eksekusi yang tadi yang sebenarnya tidak kalian inginkan, yang mana tetap saja terjadi masalah security di sini. Maka dari itu, kalian lebih bagusnya adalah jangan kasih frame source dari tempat lain. Ini dihilangkan, dia tidak bisa ditampilkan ya. Kemudian jangan berikan dari bootstrap ya. Jadi kalau kalian refresh ini bootstrapnya, klik pop-up-nya tidak mau, tapi unsafe inline-nya tetap ini bisa diklik, maka kalian hilangkan juga ini ya. Lebih baik kalian pakai solve di sini ya. Sama juga dengan ini. Kalian pakai yang namanya solve ya. Ini kalau kalian refresh dia balik seperti ini. Bagaimana caranya adalah yang paling aman adalah download Bootstrap itu, kemudian load dia dari website kalian. Nah, saya sudah di sini, sudah download ini Bootstrap-nya ya. Bagian ini CSS-nya dulu, saya akan ganti dengan yang namanya Bootstrap CSS. Ini ada Bootstrap, kemudian ini tidak perlu dihapus. Coba kita refresh lagi, tampilannya sudah mirip. Kemudian ini tidak bisa tereksekusi. Nah, sekarang biar pop-up-nya mau, kita gunakan Bootstrap juga dari sini. Nah, ini saya hapus dulu. Kemudian ini dia dari Bootstrap JS, Bootstrap bundle.min.js. Nah, saya execute. Masih ada belum mau karena dia unsafe inline ini. Nah, unsafe inline ini harus dipindahkan dia menjadi sebuah file. Maka kita bikin di sini lagi satu, misalnya script.js. Kode ini kita pindahkan ke sini, ke script.js ini. Kemudian ini kita ganti dengan src lagi, script.js. Kemudian kita refresh, maka kalian bisa melihat pop-up-nya. Yang ini tetap tidak bisa berjalan ya. Kalian masih melihat di sini ada stylenya yang tidak bisa. Nah, maka style yang kalian lakukan di sini juga harus dibikinkan filenya, yaitu misalnya style.css. Nah, maka kalian copy di sini, bikinkan selector kelasnya. Misalnya, kalian bikin di sini H400. Maka saya masukkan ke sini menjadi di dalam kelas, yaitu kelas H400. Kemudian, masukkan di sini juga link untuk CSS-nya. Nah, sekarang kalau kita refresh, maka dia tingginya jadi 400 pixel. Tapi tetap tidak di-load karena kita blok, kita sengaja. Bagaimana misalnya kalau kalian susah pindahin semua filenya ke sini, ada misalnya sesuatu yang dinamis, misalnya yang perlu kalian masukkan ke dalam kodenya. Maka kita bisa menggunakan yang namanya salah satu values, yaitu yang disebut dengan no-once. No-once ini harus diikuti dengan data Unix. Kita bisa menggunakan fungsi PHP untuk membuat hal unik ini. Kita bikin variabel no-once, kemudian ini bisa menggunakan unique ID dari PHP ya. Unique ID kita tidak perlu masukkan prefix, kemudian dari unique ID ini kita base 64 encode ya. Kemudian kita masukkan di dalam scriptnya ini. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini ada noance, kemudian dash. Kalian masukkan di sini, di dalam scriptnya, tanda petik noance, kemudian masukkan nuance-nya di sini. Di JavaScript-nya, masukkan dia nuance attribute. Kalian masukkan ini di dalam JavaScript-nya, hapus ini dulu, kemudian nuance, kemudian value-nya adalah yang tadi itu, echo. Kemudian kalau kita copy balik ini ke sini, seharusnya dia juga mau. Nah, kita coba eksekusi, kita lihat hasilnya, kita refresh, maka pop-up-nya tetap berjalan. Ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah no-once ini tidak boleh static, harus dynamic. Nah, kalau misalnya saya tambahkan aja satu aja di depannya di sini, maka dia tidak akan mau ke eksekusi ya. Makanya harus sama apa yang kalian set di sini, harus sama dengan yang kalian set di sini. Kemudian harus dinamik. Kalau kalian view source-nya ini ya, maka kalian bisa melihat nuance-nya ini, kemudian saya refresh lagi, nuance-nya berbeda lagi ya. Kenapa nuance ini harus unik? Biar tidak bisa ditebak ya. Sekarang kita coba bikin
file baru, misalnya iframe.php. Bikin HTML sederhana saja ya. Di dalamnya ada satu isi tes iframe itu saja ya. Nah ini kalau kita di dalam indeksnya kita load yang tes iframe itu akan boleh ya. Kita bilang di sini iframe.php. Kalau kita refresh di sini maka dia bisa muncul karena diperbolehkan oleh direktif yang kita bikin di sini frame source serve ini. Nah, tapi kalau kita balikkan lagi dia, ya anggap saja ini inputan dari user, maka kita refresh dia nggak boleh di load. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini bisa membantu mengamankan website kalian? Kasih tahu ya di komentar. Sekian tutorial ini. Kalau kalian memiliki pertanyaan, jangan ragu bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka tutorial ini atau tertarik dengan tutorial keamanan website lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.